Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ada perubahan materi ya. Sebetulnya materi ini di terakhir, tapi karena Anda nanti daring dan materi ini yang penting ya, jadi nanti ini saya dahulukan. Jadi nanti materi yang kemarin dan seterusnya yang sampai bilangan kompleks nanti saat daring karena itu lebih mudah daripada ini. Kalau ini nanti kita bisa melihat kasus-kasus di fisika ya. Jadi nanti ini sampai ke penerapannya. Nanti juga sampai ke misalkan dari hasil persamaan diferensial menghasilkan angka-angka, lalu angka-angka ini kita wujudkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk kalau misalkan ada logam ini ya dipanasi di sini, nanti perambatan panasnya mengalir, nanti kita bisa buatkan semacam ya animasi atau apa dengan beberapa software yang bisa diperoleh secara free ya. Nah baik, jadi pada saat ini kita akan membahas salah satu persamaan diferensial yang sederhana, yaitu yang namanya adalah ordinary differential equation. Oh ya, nanti presensinya sudah muncul ya di aplikasi, silahkan presensi di situ aja. Nah, seperti yang sudah saya contohkan dahulu bahwa contoh dari aplikasi diantaranya adalah Newton ya, yaitu F sama dengan M kali A, yang tak lain di mana percepatannya itu adalah D kuadrat R per DT kuadrat ya. Atau turunan dari kecepatan juga bisa dV per dt ya. Jadi kalau setiap benda itu dikenai gaya, benda bermassa M, maka akan timbul percepatan. Jadi resultan gayanya itu akan menimbulkan percepatan. Kecepatan adalah wakil dari perubahan posisi terhadap waktu. Nah ini semua merupakan contoh dari ini ya, dari differential equation. Nah, ini ada sebuah contoh bagaimana sebuah persamaan, sebuah peristiwa fisika diwujudkan dalam sebuah persamaan diferensial. Ini dicontohkan kasus ini ya, kalor yang keluar melalui jendela dari sumber panas lalu keluar ke jendela di sini. Jadi sumber panasnya atau heatnya, kalornya adalah Q. Jadi ini keluar ke jendela. Nggak tahu ini sumbernya apa. Nah, jumlah kalor yang hilang per satuan waktu itu sebanding dengan luas dari jendelanya ya. Jendela ini punya kotak, ini luas. Dan perubahan temperatur dari posisi di sini ya, secara X itu juga ada. Jadi kalau ada panas di sini, sumber panasnya kan tidak rata ya, tapi semakin lama semakin dingin di sini. Nah ini jarak dari jendela dekat atau jauh itu berpengaruh pada nilai perubahan dt per dx di sini. Nah di dalam fisika kalau kita
persamaan ini. Jadi kalau di dalam fisika, ini saya ganti yang hitam. Biasanya kalau dinyatakan dalam bahasanya perubahan kalor persatuan waktu sebanding dengan luasnya. Ini diperoleh dari mana? Dari eksperimen ya. Jadi kalau luasnya saya ubah-ubah, ternyata perubahan kalornya itu ya ternyata sebanding ya. Jadi kalau semakin lebar, maka jumlah kalor yang hilang juga semakin banyak. Kalau jendelanya kecil, maka perubahan kalornya juga semakin sedikit ya. Makanya kalau Anda di dalam ruang, kalau jendelanya misalkan nggak ditutup, jendelanya ditutup ya, pasti panas ya. Berarti kalornya tidak lepas. Tapi kalau dibuka, kalornya lepas sehingga Anda tidak merasa kepanasan. Nah, ternyata dQ per dt juga sebanding dengan, nah ini, perubahan suhu terhadap posisinya. Jadi kalau di sini dihitung suhunya pada jarak sekian X, ternyata ada perubahan. Jadi ada perbedaan, jadi sebanding. Jadi kalau ini semakin jauh dari jendela, ya perubahannya, kalau dx-nya itu lebar ya, makin panjang, maka ini juga suhunya semakin kecil ya perubahannya. Nah ini merupakan kesebandingan ya. Kalau kesebandingan maka di sini harus ada sesuatu supaya sebanding ini menjadi sama dengan. Jadi supaya sama dengan, jadi ini rumus ini kalau disatukan, maka ini ya dq per dt sebanding dengan A dt per dx. Nah, supaya sebanding ini menjadi sama dengan, karena kita butuh persamaan yang pasti ya pada saat menghitung pasti, maka ada suatu unsur yang harus dimasukkan, yaitu K ini. Sehingga supaya menjadi sama dengan, maka pasti muncul K. Kalau di hukum Newton F sama dengan M kali A, itu juga sama ya. Jadi F sebanding dengan percepatan. Semakin besar, maka semakin besar gaya, maka percepatannya juga besar. Tapi kalau di benda lain, ternyata kalau F yang sama, bendanya yang semakin berat, maka percepatannya kecil. Jadi F sebanding A. Nah, yang membuat supaya sama itu maka dengan persamaan menjadi sama dengan, maka muncullah konstanta di sini. Nanti kalau Anda eksperimen praktikum selalu begitu ya. Jadi ini kok besar gini, lalu akhirnya ini ada sebuah tetapan unik. Biasanya ini adalah tetapan yang terkait dengan benda ya, tetapan. Jadi ini kaitannya dengan keunikan benda ya, keunikan. Benda yang terlibat. Nah, kalau di sini persamaan ini disebut thermal konduktivitas atau konduktivitas suhu, dan bergantung pada material di mana kalornya mengalir. Jadi kalau ini ke sini mengalir ke sini, maka K itu adalah tetapan di antara keduanya. Berarti kalau di sini, kalau seperti saya itu mengandung panas, Anda mengandung panas, K-nya itu adalah udara di sini. Nah, kalau kita sudah memperoleh persamaan matematika yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, maka penyelesaiannya sekarang, atau kita mempelajari gejala fisikanya, maka ya berdasar persamaan tersebut. Jadi nanti tanpa perlu melakukan eksperimen, kita nanti akan tahu ya hubungan antara Q, antara T, kemudian jarak, dan sebagainya, luasan ini. Jadi tanpa perlu, oh kalau A-nya dibuat segini,
Bagaimana? Tidak perlu eksperimen lagi, tapi dari sini. Atau nanti begitu ada tahu begini, ada rumus begini, misalkan ruangan antara pemanas dan jendela ini diganti air. Kita nggak perlu eksperimen di air lagi, tapi cukup mencari K dari air itu berapa. Jadi thermal konduktivitas itu merupakan sebuah kemampuan untuk mengalirkan panas. Coba Anda kalau misalkan di dalam rumah, ya, lantai dengan karpet dingin mana? Terasa dingin di lantai, ya. Kita harus karpet atau kita pakai sepatu atau sandal. Kalau pagi-pagi keluar ada ini tanpa alas kaki, terasa padahal suhunya sama itu. Misalkan di ruang ini ada ditutup karpet, kemudian lantai. Kalau Anda injek lantainya dingin sekali, ya. Dan kalau di karpet dan dingin, padahal suhunya sama. Nah, penyebabnya yang kaki. Lantai itu nyedot daya kita, jadi dia mentransfer panas secara cepat sehingga tubuh kita energi panasnya cepat kesedot. Tapi di karpet K-nya itu sangat rendah sehingga energi kita tidak berkurang. Ya seperti plastik, ya. Kalau kita selimutkan plastik sama selimutkan sarung, di panas yang plastik, ya. Karena plastik itu menahan insulator. Kalau sarung cepat melepaskan. Jadi ini ada unsur K, ya, thermal konduktivitas. Nah, contoh lain ini adalah sebuah rangkaian sederhana terdiri dari R, resistor, kapasitor, kemudian L ini adalah induktor. Kemudian ini sumber tegangan arus bolak-balik. Ini bisa dari PLN atau dari yang lain, sumber tegangan. Nah, untuk mengetahui sifat dari rangkaian ini menggunakan karakteristik bahwa setiap ada komponen elektronika ini maka terjadi beda potensial. Jadi R ini ada beda potensial, C juga ada beda potensial, dan L juga ada beda potensial. Lalu jumlah dari beta potensial ini R dan C dan L itu sama dengan potensial dari V. Jadi gambarnya kalau disederhanakan ini rangkaiannya. Jadi ini kalau sumbernya tadi, betulnya rangkaiannya adalah seperti ini, R, C, kemudian jadi ini R, C, L. Sehingga di sini beda potensial yang dari sumber tegangan itu sama dengan penjumlahan potensial R, potensial C, beta potensial C, dan beta potensial L. Sehingga nanti di sini makanya di dalam persamaan yang di sini nah ini ya. Jadi karena ada beta potensial
listrik itu ya, kalau ada beda diferensial maka ada arus yang lewat di dalam rangkaian. Dan syarat bahwa ada arus mengalir di elektronika itu adalah terjadi rangkaian tertutup, di mana plus dari baterai kalau diturut-turut kembali ke negatifnya dia. Kalau tidak ada rangkaian tertutup, tidak kembali ke negatifnya, maka tidak ada arus mengalir. Nah, di sini karena V di sini itu arus bolak-balik tergantung dari T, maka juga IT. Dan kemudian pada saat dia melewati C, maka ada perubahan muatan, maka I dq per dt. Dan voltage di atas ini, jadi yang melewati R adalah RI. Kemudian arus yang melewati tegangan melewati C adalah Q per C. Dan tegangan di L adalah LdI per dt. Jadi sekarang kita memperoleh persamaan LdI per dt. Jadi ini adalah V di L, V di R, tegangan di RI, dan tegangan di kapasitor. Nah, kemudian di sini persamaan ini didiferensialkan terhadap dt. Jadi ini persamaan ini didiferensialkan masing-masing semua terhadap T dan mengganti dq per dt sama dengan I, maka Anda dapatkan nilai ini. Nah, nanti Anda coba ya di waktu menyarikan buku ini, coba buktikan apakah dengan ini diturunkan terhadap T, maka ketemu persamaan ini. Nah, sekarang kita akan memperoleh sebuah persamaan diferensial. Kalau ini kuadrat, ini berarti order 2 ya, pangkat 2. Kemudian ini pangkat 1, turunan pertama, ini turunan kedua. Kemudian ini ada V terhadap dt juga. Jadi di sini kalau kita lihat ini memang kompleks ya persamaannya. Tapi masih bisa diselesaikan. Nah, ada banyak sekali contoh-contoh persamaan diferensial di dalam fisika. Nah, sekarang kita ini semacam kembali dikaitkan dengan matematika ya. Jadi order atau pangkat dari persamaan diferensial adalah order pangkat yang tertinggi dari turunan di dalam persamaan. Jadi kalau ada persamaan Y aksen ya, Y aksen itu adalah gantinya dy per dx ya, kalau Y aksen plus xy kuadrat sama dengan 1, atau xy aksen plus yex dv per dt sama dengan min g, L di per dt plus ri sama dengan P, itu adalah first order equation. Jadi turunan pangkat yang pertama. Sementara kalau m d kuadrat r per dt kuadrat sama dengan min kr, itu adalah second order. Alam itu biasanya berhenti di sini ya, sebagian besar persamaan di alam itu percepatan. Kalau sampai pangkat 3 itu sudah rumit sekali. Tapi ya memang ada juga sih yang pangkat 3. Nah, kemudian ada sebuah istilah juga persamaan diferensial linear, di mana X dan Y sebagai variabel yang X-nya independen, Y-nya dependen. Ini ada dalam bentuk seperti ini ya, A0Y plus A1Y
turunan pertama, A2Y turunan kedua, 3 dan seterusnya sama dengan B. Di mana A dan B adalah konstan atau fungsi dari X. Nah, ini adalah sebuah persamaan linear persis seperti deret ya, deret pangkat. Kalau deret pangkat nanti pangkatnya itu pangkat 1, 2, 3. Kalau ini turunan. Jadi Anda perhatikan modelnya seperti ini linear. Nah, untuk persamaan 1,4 dicontoh di atas, ini persamaan pertama, nah ini tidak linear. Tidak linear. Karena ada suku Y kuadrat ya. Nah, kemudian persamaan lainnya itu linear ya. Yang lainnya ini selain yang pertama ini semuanya linear. Tidak ada suku yang kuadratis ya. Nah, kemudian ada ini turunan pertama sama dengan kotangen Y. Ini tidak linear karena ada kotangen ya. Kotangen itu sebuah nilai yang ya tidak linear ya, tidak linear. Kemudian ini juga tidak linear karena perkalian Y kali Y aksen. Pokoknya syaratnya seperti ini ya. Ini juga tidak linear karena Y aksen kuadrat melanggar bentuk seperti ini. Jadi perhatikan A, B keduanya konstan atau fungsi dari X. Jadi kalau fungsi dari X masih boleh. Banyak persamaan diferensial yang terjadi dalam permasalahan sehari-hari adalah linear dan pangkat 1 atau pangkat 2. Kemudian ini ada sebuah intisari ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial di dalam variabel X dan Y adalah hubungan antara X dan Y yang mana jika disubstitusi ke dalam persamaan maka memberikan sebuah identitas. Jadi identitas itu sama ya, kiri kanan. Jadi nanti yang kiri dan kanan itu begitu ada persamaan diferensial, kemudian diberi solusinya dimasukkan, maka akan menghasilkan sebuah nilai yang istilahnya diapa-apakan itu akan kembali ya, sama. Jadi akan kembali ke persamaannya atau menghasilkan sebuah yang tetap nanti. Nah, kemudian seperti kasus di sini, hubungan Y sin X plus C adalah selesaian dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan cos X. Sebab kalau kita substitusi ke 15 ini ke 16, maka kita dapat identitas cos X sama dengan cos X ya. Jadi di sini turunan dari sin X plus C, jadi ini dy per dx. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya, jadi kalau ada Y sama dengan sin X plus C, ini kalau diturunkan dy per dx atau Y aksen ini ya, sinus diturunkan menjadi cos X. Kemudian C konstanta diturunkan ke X, hasilnya 0. Sehingga kalau di dalam misalnya Y aksen sama dengan cos X, maka selesaiannya adalah Y sinus X. Jadi kalau dikembalikan ke nilai persamaan diferensialnya, maka ada identitas ya, sama.
Nah, kemudian ada persamaan yang ini Y double aksen ya, turunan kedua sama dengan J. Memiliki solusi Y sama dengan E pangkat X atau Y sama dengan E pangkat min X atau Y sama dengan A E pangkat X plus B E pangkat min X yang bisa diverifikasi dengan substitusi. Jadi ada persamaan yang menghasilkan solusi lebih dari satu. Tapi anehnya kalau dimasukkan, ya terpenuhi ya identitas. Ini kalau Anda masukkan ya, ini dimasukkan ke sini seperti di atas, diturunkan 2 kali, maka hasilnya akan sama identitas. Yang ini juga ya, ini E pangkat X, E pangkat min X. Kemudian J A kali E pangkat X plus B, E pangkat min X. Bentuk seperti ini sering Anda jumpai ya di peristiwa alam. Jadi di alam itu selain perubahan secara kuadratis, ada perubahan eksponensial. Perubahan eksponensial itu biasanya dia ditambah, karena penambahnya ditambah-tambah lagi. Jadi ini misalkan yang pertama tambah 2, yang ini ditambah lagi dengan persamaan yang ketiga tambah 3 tambah 4 sehingga terjadi eksponensial. Eksponensial yang naik atau eksponensial yang menuju satu titik. Nanti akan Anda jumpai ini. Nanti ini dari sini bisa ke persamaan-persamaan E pangkat X, E itu bisa ke sinus juga, bisa ke kosinus, juga bisa yang sesuatu yang berulang. Nanti bisa, ini banyak sekali nanti muncul. Oleh karena itu E itu kadang sering disebut bilangan alamiah. Karena dia menggambarkan sifat-sifat alamiah. Banyak peristiwa alamiah berupa persamaan diferensial diselesaikan menghasilkan ada eksponensial. Nanti kita akan melihat di situ ya. Nanti kita akan. Nah ini nanti bisa Anda baca kembali. Pada intinya Anda buktikan ini ya. Apakah betul kalau dikembalikan ke sini akan menghasilkan identitas. Nah, ini menjelaskan yang contoh 2 ya, bahwa ada beberapa persamaan yang menghasilkan beberapa nilai, lalu nilai tersebut ternyata bisa dipakai di sini. Jadi ini ingin menggarisbawahi bahwa betulnya solusi dari ini itu seperti ini. Tapi dalam kasus khusus maka bisa menjadi ini atau ini. Nah, memilih ini atau ini dari persamaan yang general, yang umum, nah general solution. Kemudian ini diterapkan di mana? Jadi nanti bisa dipilih ya. Persamaan ini ternyata kalau diterapkan di kasus ini, bagian ini nggak cocok, ini nggak bisa, maka ini bisa dengan itu. Nah, untuk memberi ini sama dengan itu atau nilai tertentu juga harus ada syaratnya ya, tidak sembarangan. Jadi misalkan pada kondisi awal nilainya awal itu segini, maka dari persamaan general kita ukir dengan nilai ini supaya menjadi 0. Jadi macam-macam caranya nanti supaya menjadi 0, bisa B-nya dinolkan atau A-nya yang dinolkan, supaya misalkan ini eksponensialnya apa atau eksponensialnya tidak, tergantung kebutuhan. Jadi ini ya, sembarang persamaan diferensial linear dari pangkat M
mempunyai solusi berisi konstanta sembarang yang independen. Dari hal tersebut, maka semua solusi dari persamaan diferensial dapat dipilih dengan memilih potensial yang memiliki nilai tertentu. Nah, solusi ini disebut sebagai general solution, solusi umum. Nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, dalam penerapan kita biasanya ingin selesaian yang khusus ya, di mana ini selesaian ini memenuhi persamaan diferensial dari beberapa nilai-nilai ya. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Nah, ini peristiwa fisika ya. Carilah jarak di mana sebuah objek atau perpindahan objek yang jatuh di bawah gravitasi di dalam T detik jika dimulai dari diam. Kemudian X di sini kita anggap sebagai jarak objek yang X-nya jatuh dalam waktu T, maka menjadi X ya. Percepatan dari objek adalah G, yaitu gravitasi ya. Maka, nah ini kita peroleh gravitasi G kuadrat X dt kuadrat kali G. Oh, ini karena direkam saya tak nunjuk ke sini ya. D kuadrat X dt kuadrat sama dengan G. Jadi kalau Anda merasakan gravitasi karena ada F, yaitu gravitasi yang menarik kita ya. F sama dengan M kali A, tapi A-nya istilahnya kalau gravitasi menjadi G. Kalau diintegrasi sekali terhadap T, maka ini integral dx dt terhadap dt ya, sama dengan G kali T. Kalau kita cek di sini, jadi ini kalau di integral, jadi integral d kuadrat x dt kuadrat ini dt sama dengan integral g kali dt. Maka karena ini integral dan diferensial itu semacam apa ya, kalau diferensial di integral maka dia kembali ya. Jadi kalau kuadrat ya nanti menjadi kuadratnya hilang, nanti ini jadi satu ya. Jadi ini yang ini menjadi tinggallah dx per dt sama dengan g kali t plus sebuah konstanta. Nah, konstantanya apa? Nah, konstantanya itu adalah, karena ini tidak lain adalah kecepatan ya. Jadi kecepatan awal. Artinya apa? Kalau T diisi 0, maka cons itu menjadi V 0. Jadi kalau T-nya 0, pada kalau 0 maka ini V sama dengan konstanta. Ini biasanya ini karena ini VT ya, VT kalau T0 maka konstanta menjadi V0. Nah, ini dikembalikan ke persamaan itu sehingga menghasilkan ini. Nah, kemudian ini diintegralkan lagi. Jadi dx dt, jadi integral, sebetulnya kalau integral dx dt ini sebetulnya kalau Anda perhatikan ini sebetulnya ini saling coret ya. dt sama dt itu saling coret
sehingga ini tinggallah integral dx. Nah, karena ini 1 ya integralnya, 1 kali dx seolah-olah, maka ini menjadi x. Yang ini sebetulnya juga sama ya, jadi ini adalah ini dicoret menjadi ini, sehingga nanti terjadilah integral sebetulnya d kuadrat itu dx per dt itu. Sehingga nanti karena kuadrat itu merupakan sebuah istilah yang khusus ya, jadi sebetulnya ini dt Anda tahu sejarah dt ya, dx dt itu aslinya dari delta x per delta t. Lalu kenapa kok menjadi dx per dt istilah ini? Kenapa kok ada ini? Nah, ini karena ini untuk persamaan yang kontinu. Sementara ini untuk yang diskrit istilahnya ya. Jadi diskrit itu delta ini dikurangi dengan ini ya. Kemudian ada nilainya ya. Tapi kalau begitu kita, nah di dalam matematika kita beri limit delta t mendekati 0. Jadi kalau deltanya itu kecil sekali, hampir 0, maka sekarang menjadi kontinu seperti ini. Jadi ini jangan dilupakan sejarahnya ya, delta dx. Jadi ini bisa jadi integral dx, kemudian akhirnya kalau yang sebelah sini Anda sudah tahu ya, t kuadrat, jadi setengah gt kuadrat. Dan ini integral juga kali t. Nah, kemudian di sini x0 ya. Memperoleh x0-nya caranya juga sama seperti ini, t-nya dinolkan, lalu konstanta ini jadi apa? Nah, pada dasarnya integral itu adalah mencari, kalau 2 dimensi mencari apa? Mencari luas di bawah kurva. Nah, ini kita peroleh persamaan seperti ini. Di mana di sini V0 dan X0 adalah nilai-nilai dari Vx, V dan X pada saat T sama dengan 0. Nah, sekarang 19 itu disebut sebagai solusi umum dari 17. Nanti silakan diresapi ini, karena ini adalah solusi dan terusnya. Nah, ini karena persamaan umum, maka pada saat diterapkan pada kondisi khusus, ya kondisi khusus, maka beberapa nilainya itu harus entah itu dinolkan atau diberi nilai tertentu. Nah, karena tadi soalnya adalah kita melepas objek dari posisi diam ya sampai ke E, maka pada saat posisi diam ini kecepatannya adalah 0, kecepatannya 0. Kemudian X0 juga 0 karena ini dianggap sebagai titik acuan, kita mengukurnya dari tempat tersebut ya. Jadi nanti dalam kasus kita itu melepas benda lalu dijatuhkan, ini tinggiannya adalah X, kemudian waktunya T.
Nah, di sini titik awalnya, maka X0 kita anggap 0. Kemudian kecepatannya, karena ini dari diam, maka V0-nya kita beri 0. Sehingga kita hanya memperoleh, untuk kasus ini, maka berlakunya adalah ini. Berbeda misalkan kalau Anda naik mobil, lalu mobilnya jalan ya, lalu Anda melompat, maka V0-nya adalah V0 Anda melompat itu adalah kecepatan mobil. Jadi gini, nah ini berarti V0-nya ada nanti kalau kasus itu. Jadi kalau misalkan ini ada mobil, kemudian Anda di atas ini melaju dengan kecepatan V ya, kemudian Anda melompat. Maka ini kecepatan atau jarak lompatnya kalau pengen menghitung, maka ini ada V0 yang kecepatan dengan kecepatan mobil. Jadi nanti V0-nya adalah dengan Vm, jadi lompat. Nah, dalam kasus ini maka kita gunakan ini. Kalau di kasus lain yang X0, misalkan nolnya di sini, kemudian ini ada, maka ini dianggap sebagai X0. Jadi kalau mengukur X-nya itu terhadap yang di atasnya, maka X0-nya harus kita ambil dari sini. Jadi ini sebuah persamaan umum, lalu kalau diterapkan pada berbagai kasus, dia akan kita pasang, dinolkan atau diisi dengan nilai tertentu sesuai dengan kasusnya ya. Nah dia, jadi nanti di dalam penyelesaian persamaan diferensial, nanti kita menemukan persamaan umumnya dulu. Setelah persamaan umum diperoleh, kemudian pada saat diterapkan pada kasus, kita harus juga mampu memilih mana yang harus diberi nilai 0 atau memiliki nilai awal terlebih dahulu. Seperti dalam kasus gerak jatuh bebas ini. Nah ini contoh lagi, yaitu ini ya, contoh kasus yang umum ya biasanya, karena ini kaitannya dengan ya banyak sekali muncul di fisika ya, karena ini turunan kedua. Ini Y double aksen sama dengan Y yang melewati origin titik 0,0 dan melewati titik len 2,34. Nah, jadi setiap pernyataan di dalam matematika ini harus Anda perhatikan ya. Jadi nanti ini melewati origin ya. Nanti istilah origin ini berarti 0,0 dan melewati titik len 2,34. Solusi dari persamaan diferensial ini tadi sudah dijelaskan, nanti Anda cari juga ya, selesaikan ini. Y sama dengan A E pangkat X plus B E pangkat min X. Nah, jika diberikan titik yang memenuhi kurva ini ya, melewati semua titik, maka kita harus punya 0 sama dengan A plus B atau A sama dengan min B. Jadi di sini kita akan melihat di sini ya. Jadi nanti ini kalau A plus B
itu sama dengan 0. Kemudian nanti diperoleh A sama dengan min B. Di sini ada 3/4 ya. Jadi nanti ini dari mana ini? Ini tidak tadi sebut ya, origin tadi ya, 0,0. Jadi kalau X 0, Y-nya 0. Maka kita peroleh syarat ini ya. Jadi kalau membaca di matematika selalu bagaimana kalimat itu menjadi angka atau persamaan. Ini penting ya, walaupun enggak kelihatannya hanya kalimat. Dan nah, poin yang ini juga Anda masukkan, ini X, Y. Jadi Y-nya 3/4 masuk. Kemudian X-nya len 2. Lalu dihitung A kali 2 ya, len 2. Ini setengah 2A min. Nah, ini dari hasil di sini yaitu bahwa A sama dengan min B atau B sama dengan min A. Kita masukkan di sini ya, 2A min setengah, akhirnya 3/2A. Lalu dengan memasukkan ini tadi, akhirnya diperoleh A sama dengan min B sama dengan setengah. Jadi silahkan dioret-oret ya, kenapa kok memperoleh ini. Dan akhirnya kita peroleh bentuk semacam ini, Y sama dengan setengah E pangkat X min E pangkat min X sama dengan sin HX. Jadi di dalam kasus khusus, kasusnya adalah ini, maka kita peroleh persamaan seperti ini, yang tidak lain adalah sin H ya. Jadi nanti karena AB sama bisa dikeluarkan, lalu E pangkat X min E pangkat min X atau sin HX. Nah, kalau Anda ingin tahu persamaan ini itu bayangannya seperti apa sih dia? Anda bisa melihat di sini ya, GeoGebra. Ini ada sebuah program untuk membuat jadi grafik, menghitung dan sebagainya. Bisa Anda lihat di sini. Bagi contoh setengah E pangkat E ini ya, kalau kita masukkan E pangkat X, kalau setengah E pangkat X seperti ini, dikurangi E pangkat min X. Nah, bentuk yang tadi ternyata sekarang berubah lengkung seperti ini. Anda kalau ketemu persamaan, jangan ragu-ragu, ini bisa di-download ya, ini gratis ya, free. Anda untuk memahami persamaan, jangan melihat ini, tapi harus Anda picturekan ya, gambarkan. Ini persamaan seperti apa sih bentuknya. Karena ini penting, karena ini untuk mengetahui karakteristik dari persamaan. Apakah betul sama dengan sin H? Nanti ini kita buat lagi GX. Nah, sama ya. Jadi ini kalau ini hijau, ini kalau saya klik merah, hijau ini muncul ya. Ini saya klik mati grafiknya. Kalau ini saya lihat lagi, nah ini. Lalu titik 0,0 itu sudah jelas ya, terlewati di sini ya. 0,0 terlewati. Kemudian titik len 2 sama 3/4, apakah betul terlewati? Anda bisa membuat sebuah titik di sini, saya beri nama A dalam kurung len 2,
3/4. Nah, Anda perhatikan ternyata memang betul ya dilewati. Jadi ini titiknya dilewati. Ya, biar tambah besar. Jadi penyelesaian tadi sudah terbukti ya, melewati 0,0. Kalau ini misalkan O. Nah, ini yang origin ya. Nah, ternyata memang betul sudah solusinya tadi sudah betul melewati 2 titik yang diberikan. Nah, di dalam istilah matematika dan fisika nanti itu ada istilah boundary condition. Jadi sebuah kondisi yang diberikan, yang ditetapkan, yang akan memenuhi solusi parsial, partikel khusus, solusi khusus disebut sebagai boundary condition, kondisi atau syarat batas. Bahasa formal Indonesianya ini syarat batas. Kalau kondisinya T sama dengan 0, ya, terkait dengan ini, disebut sebagai syarat batas awal, syarat awal, ya, inisial. Jadi kalau T sama dengan 0, itu syarat awalnya apa? Tapi kalau kondisi yang memenuhi particle solution, solusi khusus disebut sebagai syarat batas. Nah, ini silakan dipelajari, ini kalimatnya ini. Nah, seperti ini sebetulnya saya ingin menggarisbawahi bahwa di buku ini ada kewajiban bagi Anda di bahas itu agar Anda menggrafikkan persamaan-persamaan yang Anda temukan ya. Karena dari waktu saya difoto juga. Jadi dari persamaan tersebut yang Anda peroleh nanti ada macam-macam ya, ada macam-macam dari karena di dalam persamaan fisika itu ada seperti slope field. Jadi itu slope itu adalah kemiringan ya, kemiringan yang terjadi akibat perubahan. Slope itu kan delta Y dibagi delta X ya. Kalau di persamaan linear Y sama dengan MX plus C. Slope itu kemiringan itu yang menentukan adalah nilai perubahan Y dan X. Kalau X-nya tidak berubah, ya ini memang ada macam-macam ya. Perubahan X nanti bisa miring ya, lurus ini atau tegak lurus atau di antara keduanya. Nah, yang digambar di sini ini ada Y sin X. Slope-nya seperti ini. Kemiringan. Jadi ini ya ini sebetulnya sinus ya, sinus. Nah, nanti untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom ya. Terus ini nanti kan
saya rekam di sini ya. Ini sedang merekam ya, udah. Nanti saya upload di YouTube nanti bagi yang ingin melihat ya. Nah, kita akan melihat sebuah teknik lagi untuk menyelesaikan integral. Dimulai dari setiap kali kita mengevaluasi sebuah integral seperti ini, y sama dengan integral fx dx, maka sebetulnya ini menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu y aksen sama dengan dy per dx sama dengan fx. Jadi y aksen kemudian kita ubah, itu kan sebetulnya tadi ya. Nah, ini dy per dx, ini dari solusi, ini adalah penulisan pengganti dari sini. Jadi ini kalau kita ini ya, dy per dx, ini kalau kiri dan kanan dikalikan dx, ini juga fx dikalikan dx ya. Maka seperti ini, jadi dx-nya saling coret sehingga dy sama dengan fx dx. Kalau ini diintegral, nah saya taruh ke atas. Kalau ini diintegral ya udah, ini integral dy sama dengan integral fx dx. Nah, karena ini konstanta, akhirnya tinggallah y sama dengan integral fx dx. Akhirnya kembali ke persamaan yang di atas ini. Jadi kalau kita punya persamaan diferensial, bisa diselesaikan dengan integral. Nah ini ya, jadi ini contohnya tadi kita sudah uraikan ya. Nah, kalau kita bisa memisah variabel dengan cara demikian, yang y kumpul dengan y, yang x kumpul dengan x. Yang x itu bisa sebuah ya persamaan ini ya, fx yang tergantung pada fungsi, dari sebuah fungsi yang tergantung pada x ya. Jadi fungsi atau variabel x atau sebuah fungsi yang tergantung pada x ngumpul jadi satu, yang y juga kumpul jadi satu. Maka persamaan disebut sebagai separable, bisa dipisah. Nah ini gunanya kalau bisa dipisah, dikumpulkan jadi satu, itu bisa diselesaikan secara mudah. Nah ini dicontohkan laju di mana sebuah substansi atau sebuah benda radioaktif, C-nya ya penurunannya, sebanding terhadap jumlah atom yang tersisa. Jika ada N0 atom pada T sama dengan 0, ini disebut apa? Tadi kalau T sama dengan berarti dia syarat awal ya, initial condition. Perhatikan ya istilah-istilah itu, initial condition. Pada saat T sama dengan 0, carilah jumlahnya pada saat time T. Nah, di sini laju radioaktif yaitu dN per dt sebanding dengan jumlah atom yang tersisa. Ini seperti sebelumnya ya.
Jadi seperti sebelumnya bahwa kok hilang tadi ya. Jadi ini proporsional ya. Jadi rate dN per dt sebanding dengan N. Nah, supaya menjadi sama dengan, karena kalau seperti ini tidak bisa dihitung, secara matematika nggak bisa dihitung, harus sama dengan. Maka ini supaya menjadi sama dengan dN per dt sama dengan, nah ini min lambda N. Min lambda ini biasanya kalau ada persamaan lalu di depannya ini min, berarti dia menyusut ya. Jadi peristiwanya terjadi penyusutan. N-nya ini semakin N berikutnya akan kecil ya, makin mengecil-mengecil. Kalau di sini positif, dia naik. Jadi ini laju ya, laju itu kalau negatif berkurang, kalau positif dia akan lajunya bertambah. Nah di sini dN per dt sampai min lambda N. Nah ini seperti yang sudah disampaikan di bawah, ini separabel ya. Nah ini tadi yang ini lambda adalah konstanta penurunan. Nah maka N digabung dengan N, kemudian yang lainnya yang dt dipindah ke kanan. Jadi ini bukan dipindah ya, tapi dikalikan dengan N per N, kemudian dikalikan dt ya, dikalikan dt. Jadi supaya persamaannya tetap seperti ini. Kalau secara mudah ya silang gini ya, silang. Kemudian keduanya diintegral sehingga diperoleh dN per N itu sebuah bentuk integral yang sudah ada rumusnya, yaitu ln N. Jadi nanti integral itu, kalau permasalahan integral biasanya adalah bagaimana persamaan yang rumit itu harus dibawa ke salah satu daftar integral yang sudah diketahui ya. Jadi integral sin, integral apa, atau dalam bentuk x kuadrat plus x, harus dibawa ke situ dulu supaya bisa diintegral. Supaya ke situ diakal-akal, diganti dengan substitusi macam-macam itu ya tekniknya. Nah kemudian, nah ini karena n sama dengan n0 saat t0 ya, jadi nanti ini kalau t0 ini diisi 0, ini t-nya 0, maka ln n0 ini sama dengan konstanta, sehingga nanti n sama dengan n0 pada set t sama dengan 0, maka konstantanya ini. Kemudian menyelesaikan n-nya. Nah jadi Anda masih ingat ya, kalau ada ln n0 supaya menjadi, atau ln n ya, supaya menjadi n, maka ini di eksponensial ya, eksponensial n akhirnya n. Masih ingat ya, itu hal dasar ya, tidak diulas kembali bagaimana. Yang penting dari orang matematika, kalau ln n-nya supaya bisa sendirian, maka e pangkat dieksponensialkan semua, sehingga akhirnya diperoleh n sama dengan n0 e pangkat min lambda t. Nah di sini Anda bisa juga ini ya, grafikan, nanti silahkan nanti menginstal GeoGebra. Lalu tadi sudah tahu ya, e pangkat x itu seperti apa.
Nah ini E pangkat min ya, seperti apa. Supaya nanti Anda juga harus cepat tanggap ya. Kalau ada persamaan seperti ini, oh bentuknya seperti ini. Sehingga nanti kalau menyelesaikan soal atau terkait dengan Anda bisa memprediksi ya, ini nanti bagaimana nanti dari persamaannya. Kemudian contoh lagi, X, Y aksen sama dengan Y plus 1. Nah, di sini kita variabelnya kita pisah. Nah, ini diakal-akal supaya bisa terpisah, yaitu dengan membagi dua sisi dengan Y X kali Y plus 1. Sehingga akan menghasilkan seperti nilai seperti ini, saling mencoret seperti X, sehingga Y dengan Y dan X juga dengan X. Nanti Anda cari ya, dari bentuk ini menjadi seperti ini, bagaimana ini dx per X. Ingat kuncinya di sini ya, di sini nanti Anda cari. Kemudian diintegrasi, kemudian ln Y plus 1 sama dengan ln X plus konstanta. Ada yang tahu ini kok kenapa ini konstanta? Maaf ya, oh dia sudah ini. Maaf, nanti ini ya, nanti ini konstanta, ini dari mana ya, dari atas ini ya, ini konstanta sama dengan ini diteruskan ln X plus ln A sama dengan ln AX. Nah ini dari konstanta menjadi ln A, karena ln A itu juga konstanta ya. Lalu kenapa kok dimunculkan A di sini? Ya ini nanti nilainya sembarang ya. Karena nanti kita bisa A-nya ini bisa 0 atau 1 atau yang lain. Untuk apa? Untuk seperti tadi ya, kita ingin mencari yang umum dulu. Nanti sewaktu dimasukkan kasus khusus, nanti bisa dipakai. Sehingga menjadi ln AX. Anda perhatikan ya, ini konstanta. Lalu konstanta ini ln A, kemudian ln AX. Ini sudah tidak ada masalah ya, ini sudah standar ya, di dalam ln perkaliannya itu adalah plus. Kalau pangkat di depannya, kalikan depannya, jangan lupa ini. Nah kemudian solusi dari 26 akhirnya Y plus 1 sama dengan AX. Jadi kenapa kok ini susah payah dijadikan ln? Supaya ln-nya bisa dihilangkan sehingga memperoleh persamaan yang linear seperti ini. Nah ini ya, jadi sebisa mungkin persamaan itu kalau bisa menjadi solusinya adalah solusinya persamaan yang linear. Kalau masih ln eksponensial, kalau sudah mentok ya udah berhenti. Tapi kalau seperti ini, nah ini ln konstanta ini, nah ini boleh diganti dengan ln A dan seterusnya sehingga Y plus 1 sama dengan AX. Di sini, nah Y plus 1 sama dengan AX itu seperti apa? Ini bisa nah ini A-nya saya isi dengan 1 dulu ya. Ini ada muncul slider, biarkan aja. Y plus 1 sama dengan AX. Nah persamaannya semacam ini. Ini A-nya kalau digeser ternyata kalau A-nya diubah ternyata berputar ya. Kalau negatif juga berputar sebaliknya.
Ini bisa di play ya, kalau Anda ingin ini berputar, ini bisa di play. Jadi Y plus 1 sama dengan AX. Ternyata ini kita bisa memberi sebuah apa itu ya, satu titik pusat, kemudian kita bisa memutar. Pemutarnya ternyata A ya, A itu sebagai pemutar. Nah ini A-nya sebagai pemutar. Kalau 0 menjadi lurus begini ya. 1, nah terjadi memutar. Kalau Anda lihat Y plus 1, Y plus 1 ini, misalkan ini saya ganti 2. Nah ternyata pusatnya berpindah ke min 2. Tadi kan min 1 ya, min 1 0, sekarang berpindah ke min 2. Nah di sini kalau Anda punya persamaan, apa sih fungsi konstanta di sini yang dipakai itu, maka nanti Anda bereksperimen di GeoGebra. Sehingga nanti Anda nyantol kalau di jadi ini kurva, nah ini, jadi nanti kaitannya dengan di sini. Jadi persamaan tadi itu nanti bisa dipakai untuk membuat sebuah benda berputar di titik yang diperlukan dengan kecepatan putarnya jika ada. Jadi ini semacam ortogonal trajektori ya. Ini karena di sini, nah ini orthogonal trajectory ya, jadi nanti ini biasa dipakai untuk elektromagnetik ya, jadi nanti ekuipotensial. Jadi potensial di setiap yang bulatan di sini itu nanti sama, ini juga sama. Jadi kalau ada muatan listrik di sini, maka potensialnya di setiap bulatan di sini adalah sama. Jadi persamaan tadi bisa menggambarkan nilai potensial pada setiap titik ya, dari muatan atau magnet atau yang lainnya. Nah kemudian ini ada slope yang lain, kemiringan family yang yaitu Y aksen sama dengan A. Nanti ini silakan Anda pelajari dan nanti hasilnya semacam ini. Hasilnya semacam ini. Di sini ada konstanta, ini juga konstanta. Nanti Anda masukkan di GeoGebra, diubah-ubah. Yang terjadi itu memahami persamaan ini. Kalau di sini, nah ini family dari lingkaran dengan pusat 0,-1, pusatnya ini, dan ini tadi apa ini sebagai ya, ini silakan Anda lihat. Jadi ini nanti kalau lingkaran berarti ini kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Berarti ini sebenarnya adalah menentukan lingkaran ini jari-jarinya. Silakan nanti dicoba. Jadi Anda lihat bahwa ternyata pergerakan dari perubahan, kalau ini kita membacanya perubahan Y terhadap X sama dengan Y plus 1 sebanding dengan Y plus 1 per X, ternyata ini perubahan Y ternyata ini dari sebuah titik pusat ya, nanti ini bisa dari sembarang nanti. Kalau seperti
uh, gempa seismik, dia ada lempeng yang patah lalu menghantam. Kalau ada ini kan ya, ini misalkan Pulau Jawa, ini benua Australia, ini saling bergesekan dan ini batu-batuan dan mereka saling bergesek, itu menghasilkan panas, pergesekannya menghasilkan panas. Lalu ada sebuah daerah yang karena namanya gesekan ya, ada yang lemah dan lalu ini seolah-olah seperti diduduk. Nanti gempanya ada dua, apakah Jawa nuduk Australia atau Australia yang nuduk Jawa. Nah itu dianggap seperti ini. Jadi seperti ekuipotensial merambat. Tentunya persamaannya di seismik itu dari medium kontinu ya. Jadi ada persamaan medium kontinu, lalu ada gelombang dan ada syarat diskontinuitas dan sebagainya, lalu terjadilah persamaan gelombang seismik dari sumbernya apa itu. Nah, kalau tadi linear, ini ada non linear ya. Jadi di sini sekarang ada kuadratis dan sebagainya. Di sini seperti tadi dipisah, lalu disendirikan seperti sini, lalu akhirnya diperoleh arc sin J. Oh ya, untuk di sini nah, di sini ada yang namanya slope field. Nah, ini slope field. Jadi kalau ingin menggambar seperti ini memakai slope field. Tadi contohkan sinus ya, jadi ini naik turun. Ini untuk apa? Kalau Anda melihat ramalan cuaca ya, ada gambar angin gitu ya. Itu juga sudah ada persamaannya. Lalu menggambarnya gimana? Slope field-nya, jadi arahnya gimana? Ini mungkin bisa dibatasi ya. Ini juga kalau kita nul X enggak berlaku di sini. Sin X nya ini. Ya, nanti yang lain ya, untuk membatasi agar tampilannya hanya sebagian dia. Jadi kalau ada equation itu mestinya kita bisa ini. Oh, enggak berfungsi. Oh, berfungsi di sini, Pak. Oh ya, ternyata rupanya tidak bisa dibatasi. Rupanya berubah jadi gini. Ya dah, nanti kalau Anda ingin tahu persamaan ini bagaimana, ada slope field, itu berarti pada daerah-daerah ini terjadi perubahan X dan Y-nya gimana. Nanti cocok untuk menunjukkan bagaimana arah angin atau air yang mengalir. Itu bisa digambarkan pakai slope field.
Jadi ada banyak soal-soal fisika di sini ya. Nanti ini silakan nanti dicari perbandingannya. Baik, kita akan sampai jam 11 ya. Jadi nanti silakan, ini sama ya. Ini linear first order, di mana betulnya ini sama seperti tadi. Jadi nanti di sini hanya aja di sini ada bentuk P dan Q ya, di mana P dan Q adalah fungsi dari X. Jadi caranya sama seperti tadi, kita utak-utak begitu ya. Betulnya matematika itu isinya kan permainan ya, dy per dx ini pembagian. Jadi dy dx itu ingat, itu seperti variabel ya, yaitu hasilnya delta, bisa dicoret, bisa dikalikan, bisa dan seterusnya ya. Nah kan nanti seperti ini diubah-ubah posisinya lalu diintegral. Jadi nanti ini dicari sebuah cara supaya ketemu P atau Q dan sebagainya. Nah nanti silahkan ini Anda sarikan ya dari Pak Jin tadi soalnya sampai di sini ya. Nah ini sama seperti tadi caranya ya, seperti yang kita bahas di atas. Ada yang sampai ketemu seperti ini ya. Jadi kalau dicari di komputer itu juga sudah ada ya algoritma untuk mencari ini ada. Ada kalau Anda cari misalkan di Wolfram Alpha gitu ya di internet, itu ada, kalau Anda masukkan persamaan solve, dia akan menunjukkan ya hasilnya, lalu nanti bisa dicocokkan. Nah ini persamaannya rumit sekali. Kalau Anda pengen tahu ya udah pakai GeoGebra lagi ya, Anda lihat, sebab hanya melihat ini aja kita tidak tahu apa isinya. Ini pengembangan tadi konstantanya, nanti silakan ya pelajari, nanti ini lebih agak dikit lebih expand lagi, tapi prinsipnya sama ya. Jadi prinsipnya sama. Semua sudah presensi ya di ya udah. Baik, untuk kali ini kita akhiri dulu. Jadi Anda camkan bahwa persamaan-persamaan itu kalau Anda ingin tahu harus digrafikkan, kemudian Anda dari grafik itu mencoba-coba ya, oh seperti ini pengaruhnya, dan juga mengkaitkan kalau ada persamaan diferensial seperti ini, apa yang Anda dapatkan. Anda harus istilahnya meramal ya, dari persamaan diferensial seperti ini hasilnya jadi seperti ini, bentuk yang dy per y atau turunan y aksen sama dengan j itu, oh pasti bentuknya seperti ini, tanpa perlu ngedok-ngedok, sehingga nanti Anda bisa langsung tahu. Baik, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Saya rekam dulu. Oh ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.